Mumpung lagi rame, saya ingin membicarakan sedikitnya secara linguistik soal bajingan yang tolol ya. Ungkapan makian yang diujarkan Roky Gerung pada Jokowi, Presiden Indonesia, yang membuat dia dilaporkan dan diserang oleh banyak pihak, terutama pendukung Jokowi. Ujaran itu dianggap menghina dan merendahkan Presiden Jokowi. Dalam hipotesa saya, bajingan yang tolol itu adalah makian dan hinaan. Walaupun Roky Gerung berdalih itu kritik dan pujian, karena kata bajingan itu awalnya berkonotasi positif, yaitu kusir gerobak sapi di zaman Kerajaan Mataram. Bahkan bajingan itu merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo Angen-angening Pangeran. Artinya orang baik yang dicintai Tuhan. Itu semua klarifikasi Gerung ketika dicecar oleh banyak pihak. Katakanlah kita memaknai begitu, saya kira menjadi agak humorikal ya. Kan itu frasanya bajingan yang tolol. Kalau kita sambung, bajingan adalah orang baik yang dicintai Tuhan, maka jadinya orang baik yang dicintai Tuhan yang tolol. Agak aneh ya. Tapi oke lah. Pertanyaannya, benarkah dalam konteks Roky Gerung mengatakan frasa itu untuk memuji Presiden Jokowi? Menurut saya tidak. Oke, saya akan coba bahas dari sisi linguistik soal ini ya. Dalam kajian makrolinguistik ada satu cabang namanya sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu bukan sosiologi digabung dengan linguistik, bukan itu. Tetapi suatu cara pandang dalam linguistik yang melihat bahwa bahasa itu ditentukan oleh kondisi sosial. Bahasa tidak independen, language is social. Bahasa ditentukan oleh konteksnya. Di dalam kajian ini ada satu sub namanya linguistik forensik. Setidaknya itu kategorisasi yang dilakukan oleh Janet Holmes, salah satu pakar linguistik. Oke, kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, linguistik forensik inilah yang secara khusus membahas bahasa kaitannya dengan hukum. Suatu ujaran dianggap berpotensi menyalahi hukum atau tidak. Misalnya kalau kita sedikit flashback, apakah perkataan idiot yang pernah diucapkan Ahmad Dhani pada Banser beberapa waktu lalu termasuk penghinaan? Apakah pernyataan tampang Boyolali yang pernah diucapkan Prabowo termasuk penghinaan juga? Atau perkataan Ahok dibohongi pakai surat Al-Maidah itu juga termasuk penghinaan? Apakah pernyataan-pernyataan itu berdelik hukum yang membuat pengujarnya bisa dipidanakan? Biasanya orang-orang yang memberi kesaksian soal itu salah satunya adalah ahli linguistik forensik. Tapi saya tidak ingin membahas semua ujaran-ujaran tadi yang mana sebagian sudah divonis inkrah, berkekuatan hukum tetap, terutama Ahok dan Ahmad Dhani. Saya hanya ingin ngomongin yang lagi ramai hari ini. Kalimat Roky Gerung begini lengkapnya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Jadi jelas bajingan yang tolol itu diucapkan pada Jokowi. Secara linguistik, frasa itu terkategori makian, bahkan penghinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan begitu. Walaupun makna awalnya bajingan itu menunjuk pada kusir gerobak sapi, tetapi lalu mengalami pergeseran makna menjadi makian. Pergeseran makna dalam bahasa itu umum terjadi dan banyak bentuknya. Misalnya ameliorasi, yaitu kata yang awalnya cenderung negatif, lalu berubah maknanya menjadi positif. Contohnya kata ceramah, awalnya bermakna cerewet atau banyak mencela. Lalu bermakna menjadi sesuatu yang lebih terhormat, yaitu menyampaikan ilmu-ilmu agama. Lainnya misalnya pergeseran makna peoratif, yaitu perubahan makna bahasa ke arah yang lebih jelek. Makna baru yang lahir kurang menyenangkan. Dalam hal ini termasuk kata bajingan ini. Ada dua karya yang banyak dikutip oleh media-media saat ini untuk menjelaskan pergeseran makna bajingan secara spesifik. Yaitu yang pertama, konstruksi makna kata bajingan, studi etnografi di komunitas kusir gerobak di Bantul, Jogja. Kemudian yang kedua, perancangan buku nilai sejarah dan filosofi Mataram Islam pada gerobak sapi. Kedua karya ini menjelaskan bahwa makna bajingan itu bergeser dari kusir gerobak sapi menjadi makian.
Ada banyak faktor yang membuat terjadinya pergeseran makna bahasa ini. Bisa karena relasinya dengan kata lain secara gramatik, misalnya ibu dan kota, jadi ibu kota. Ibu bukan lagi sebagai ibu yang melahirkan anak dalam hal ini, tetapi suatu tempat, pusat pemerintahan suatu negara. Atau karena proses eufemisme atau penghalusan, kayak kata anjing menjadi anjay misalnya, dan seterusnya. Atau bisa juga pergeseran makna itu terjadi karena penggunaannya di masyarakat itu sendiri. Seperti hasil 2 riset tadi, bahwa bajingan itu saat naik gerobak sapi sering telat. Bajingan juga acap kali diminta untuk mengawal gerobak-gerobak orang-orang kaya. Dari situ kemudian jadi ucapan hingga maknanya bergeser menjadi makian. Sehingga secara konvensi hari ini bajingan itu bermakna memaki, bukan memuji. Dalam KBBI dimaknai penjahat atau pencopet, bukan lagi kusir gerobak sapi. Begitu juga dengan tolol, makna leksikalnya bodoh ya. Yang itu juga makian. Karena itu dalam situasi komunikasi yang normal tidak ada orang yang memuji atau mengkritik dengan menggunakan kata bajingan atau tolol. Kecuali ada konteksnya. Misalnya konteks keakraban. 2 orang yang sangat berteman akrab, situasinya juga situasi sedang bercanda atau keakraban, lalu bilang, bajingan, bojomu ayu tenan bro, misalnya. Maka bajingan dalam situasi ini adalah pujian dan keakraban. Dan itu bisa direspon dengan gelak tawa, ya, bukan penghinaan. Tapi kalau kita melihat situasi antara Rocky Gerung dan Presiden Jokowi, kayaknya nggak ada keakraban. Bahkan mungkin juga tidak saling berteman satu sama lain. Situasi Rocky Gerung melontarkan makian itu juga bukan suasana keakraban. Dia lagi serius mengkritik langkah Presiden Jokowi terkait investor pembangunan IKN. Yang kemudian disertai dengan ujaran bajingan yang tolol itu. Jadi tidak ada suasana keakraban, apalagi pujian. Artinya, frase bajingan yang tolol itu dilihat dari konteks dan teksnya memang untuk memaki, bahkan menghina. Tapi kan Rocky Gerung sedang mengkritik saat itu. Iya, mengkritik lalu memaki dan menghina kan bisa saja. Apakah boleh mengkritik lalu menghina? Nah, ini soal lain. Yang perlu ditegaskan bahwa menghina dan mengkritik adalah 2 hal yang berbeda. Sampai di sini kita sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu makian dan penghinaan. Berikutnya, ini yang sering dipakai sebagai sebuah alasan oleh Rocky Gerung. Dia tidak menghina pribadi Pak Jokowi, tetapi menghina presiden, sebuah jabatan, fungsi, atau lembaga. Dan itu dianggap hal biasa dalam demokrasi. Dia memisahkan secara konseptual Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai pribadi, sebagai ayah, atau bahkan sebagai pengusaha. Ya, itu memang berbeda secara konseptual. Tapi semua itu melekat pada satu sosok, yaitu Jokowi. Kan tidak bisa misalnya Presiden Jokowi terjerat kasus korupsi, lalu yang dihukum hanya presidennya. Sementara pribadinya, sosok ayahnya, dan pengusahanya ditinggal di rumah. Jadi dibelah-belah begitu ya. Kayaknya nggak masuk akal ini. Jadi menghina Presiden Jokowi, ya sekaligus mengenai pada pribadinya, mengenai pada sosok ayahnya, dan seterusnya. Karena itu ngotot bahwa hanya menghina jabatan presiden, ya ini sebagai cara untuk ngakali delik saja. Apalagi sejauh ini Rocky Gerung sudah biasa melontarkan makian. Tapi memang selalu lolos dari delik. Karena itu kali ini dosisnya ditingkatkan kayaknya ya. Kalau dulu biasanya dia memaki dengan kata dungu. Tapi kemudian hari ini ditingkatkan menjadi frase bajingan yang tolol. Naik dosisnya ya, semoga tidak overdosis. Jadi sementara ini saya menyimpulkan bahwa ujaran Rocky Gerung itu adalah memaki dan menghina Presiden Jokowi. Nah selanjutnya apakah dia harus dipenjara gara-gara memaki Presiden Jokowi? Ini tentu persoalan lain. Karena itu delik aduan bergantung pada pihak yang merasa dihina. Yang dihina baik-baik saja dan nggak ada soal kayaknya. Dalam sejarah demokrasi, memaki kekuasaan itu biasa dan sering terjadi, walaupun juga memakan korban. Dalam sejarah demokrasi paling tua di Athena, Yunani klasik, kita mengenal sosok Socrates yang dihukum mati gara-gara mengkritik dan memaki kekuasaan kala itu. Barangkali Rocky Gerung hari ini ingin menjadi Socrates, yang nggak apa-apa juga ya, boleh-boleh saja. Toh kenyataannya Presiden Jokowi tidak atau belum melaporkan makian Rocky Gerung itu. Dia malah bilang itu hal-hal kecil saja dan memilih fokus bekerja. Artinya makian itu meskipun dosisnya sudah ditingkatkan oleh Rocky Gerung, kayaknya belum ngefek pada Jokowi ya. Memang sebagai pejabat publik di suatu negara yang ingin menjadi demokratis harus kuat. Kuat dengan kritik,
kuat dengan makian, dan bahkan kuat dengan hinaan. Begitulah konsekuensi bagi seorang pemimpin. Memang tidak mudah menjadi pemimpin. Makanya Soeharto di era Orde Baru banyak habisin aktivis karena tidak siap dengan kritik. Untungnya Rocky Gerung waktu itu belum jadi presiden akal sehat ya. Jadi poin pentingnya apa yang dikatakan Rocky Gerung itu adalah sebuah makian dan bahkan hinaan. Tetapi bahwa apakah perlu menghukum orang yang menghina pejabat publik karena kebijakannya di era demokrasi ini, menurut saya tidak perlu. Biarlah publik yang menilai dan menghukum secara moral seorang penghina itu. Dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu.